Sejak beredarnya film Escape oleh Netflix beberapa yang lalu, putusan atas Jessica Wongso menjadi polemik dan perdebatan kembali, khususnya antara advokat Oto Hasibuan dan Edi Harisin, ayah dari almarhumah Mirna Salihin. Menurut Oto Hasibuan, pada intinya putusan Jessica Wongso itu belum cukup kuat untuk memutuskan Jessica Wongso sebagai pembunuh, karena misalnya ada beberapa cacat dalam pembuktian, belum adanya otopsi, ya belum adanya bukti bahwa di tubuh Mirna ada sianida dan lain sebagainya. Bahkan pihak Oto meragukan atau mengecam pada Kombes Krisnamurti yang tahu bahwa Mirna itu keracunan sebelum ada otopsi. Nah, di sisi yang lain, Edi Salihin, ayah Mirna Salihin, yakin 1000% bahwa kematian Mirna memang oleh karena racun di dalam kopi, ya, racun cyanida dalam kopi yang diminum oleh Mirna, dan itu diberikan oleh Jessica Wongso. Ya, bahkan sekarang Edi Salihin mengancam Oto Hasibuan untuk melaporkan, mempidanakan atas pernyataan-pernyataannya itu. Nah, saya tidak ingin masuk ke dalam kasus ini. Pertama, karena memang kasus itu sendiri sudah 7 tahun yang lalu dan sudah punya putusan pengadilan yang inkrah, gitu, yang final dan binding, karena sudah sampai ke tingkat PK sekalipun. Ya, dan walaupun MK itu pernah memutuskan PK itu bisa dilakukan tanpa batas, ya, tetapi MA konsisten bahwa PK hanya dilakukan 1 kali, dan kita berpegang pada ya putusan MA itu bahwa PK hanya 1 kali. Oleh sebab itu, menurut hemat saya tidak lagi bisa kasus itu dibicarakan. Juga tidak bisa lagi dikatakan kasus peradilannya Jessica Wongso adalah peradilan yang sesat, karena agak sulit situ. Cuman yang saya berikan catatan adalah ini demi edukasi publik, ya. Pertama, terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Dokter Jaya, ahli forensik itu, yang mengatakan bahwa ketika dia melihat pertama kali jasad Mirna itu biru, ya bukan merah, karena menurut dia gejala orang yang teracuni cyanida itu mestinya merah, juga darahnya merah, bukan membiru. Lalu dia juga konstatir, menggarisbawahi bahwa laporan dari puslapor tentang muntahan merah itu tidak terdapat cyanida, ya, dan otopsi dilakukan hanya dengan sampel, bukan otopsi penuh, sehingga dia tidak cukup yakin bahwa kematian Mirna itu oleh racun cyanida. Atas pernyataan-pernyataan Dr. Jaya ini sebenarnya saya pertanyakan, kalau beliau yakin bahwa kematian Mirna bukan oleh karena cyanida, oleh karena apa? Bagaimana orang yang minum kopi dadakan lalu mati? Apakah kematian yang tiba-tiba itu dapat dibuktikan sebaliknya bukan oleh karena kopi? Itu pertanyaannya. Ya, karena ini kan bicara saintifik, ya, pembuktian yang saintifik. Ya, jadi harus, kalau bukan karena kopi cyanida, lalu kematian karena itu oleh karena apa? Itu kan harus ada kejelasan, harus ada jawabannya secara medis. Ya, tapi sekali lagi ini untuk pendidikan masyarakat. Ya, saya mau menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Manakala ada masyarakat yang mengalami kasus-kasus serupa, dalam konteks ini maksud saya adalah entah itu kerabatnya, keluarganya, atau kenalannya, atau siapapun yang mengalami kematian tiba-tiba secara tidak wajar, maka langkah pertama yang harus diambil, selain lapor ke pihak yang berwajib, meminta agar yang berwajib melakukan tindakan sebagaimana yang diatur oleh KUHP. Dalam konteks kematian tiba-tiba ini, kematian yang tidak wajar, itu pasal 133 KUHP sudah mengatur bahwa pada intinya penyidik itu bisa mengajukan permintaan keterangan ahli, ya, kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lain. Ya, saya bacakan selengkapnya pasal 33 ayat 1 KUHP. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati,
yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lain. Jadi itu memang kewajiban penyidik untuk meminta. Ya, itu kewenangan penyidik. Jadi bagi yang korban sebaiknya melakukan laporan dan meminta penyidik untuk mengambil langkah itu, meminta keterangan ahli. Ya, proses itu tentu harus dijalani. Pertanyaannya, bagaimana kemudian ada keganjilan gitu. Di satu sisi misalnya keluarga korban mau tetap menempuh upaya hukum untuk ya menghukum, untuk meminta keadilan agar si pelaku pembunuhan itu bisa terhukum sebagaimana mestinya. Tapi di sisi yang lain dia keberatan bahwa anggota keluarganya itu diotopsi. Nah, pasal 134 ayat 2 mengatakan begini. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedaan mayat tersebut. Pas ayat 3 mengatakan apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 3 undang-undang ini. Dan pasal 133 ayat 3 mengatakan mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Jadi singkatnya, penyidiklah yang berkewajiban melakukan tindakan proaktif untuk meminta keterangan ahli dokter forensik tentang sebab kematian dari korban tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa kalau misalnya advokat Putu Hasibuan pada waktu itu tahu otopsi tidak dilakukan dengan penuh atau terjadi anomali? Kombes Krisnamurti pada waktu itu masih kombes, kalau sekarang sudah irjen, tahu bahwa Mirna itu mati diracun sebelum ada otopsi, mestinya Putu Hasibuan harus mengambil tindakan hukum, melaporkan penyidik sebagai melakukan tindakan malpraktek, entah ke propam, bahkan melakukan upaya tuntutan hukum. Karena di sini fokusnya adalah kewajiban penyidik, kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan forensik itu, meminta keterangan ahli dari dokter forensik, termasuk melakukan bedah mayat yang utuh. Nah, tanpa itu memang sulit untuk kematian yang tidak wajar, kematian tiba-tiba, kemudian dibuktikan karena apa kematian itu. Jadi saya katakan, Dokter Jaya misalnya kalau mengatakan bahwa Mirna tidak mati karena racun cyanida dalam kopi, lalu sebab kematian Mirna apa? Itu kan harus terungkap. Ya, kalau itu tidak ada, tetapi persidangan terus lanjut, mestinya itu bisa dilakukan upaya hukum di tingkat yang paling tinggi tadi. Itu harus terjadi 7 tahun yang lalu, bukan sekarang setelah sudah divonis inkrah. Sekali lagi, putusan pengadilan itu sudah final and binding.